Kalau aku sih bilangnya tuh lebih ke tantangan aku mengendalikan diri aku sendiri sih, karena kadang-kadang aku juga sulit mengendalikan diri untuk nggak megang HP. Kalau memang aku dari awal kita nggak bikin kesepakatan di rumah, anak tuh jadi kayak maunya sama internetan terus atau gadgetan terus. Hai, selamat datang di The Parent Story Podcast. Podcast persembahan Parent Story yang akan membahas mengenai segala hal tentang parenting. Dan di episode kali ini bersama saya Anu Patricia, kita akan membahas tentang Raising the Digital Generation. Dan bersama saya sudah hadir dua orang narasumber. Yang pertama adalah Mbak Rahne Putri. Halo. Hai, seorang digital content creator dan juga ibu dari seorang putra. Iya, baru satu Ya, sama saya juga baru satu. Dan yang kedua adalah seorang psikolog, Mbak Alexandra Gabriela. Hai, Halo Mbak Alexandra, Ana. apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Nah, seperti kita tahu ya, anak-anak yang tergolong Gen Z yang paling baru disebut dengan Generation Alpha, bisa dibilang begitu mereka lahir di dunia yang teknologinya sudah canggih, bahkan sangat canggih. Karena bisa dibilang juga mereka sudah melek teknologi dari sejak kecil. dari brojol Dari kayaknya sejak udah bayi, deket ya. bayi-bayi sekarang sudah punya akun media sosial, walaupun bukan mereka yang mengoperasikan, tapi di umur batita itu mereka sudah mengenal gadget, internet, komputer dan sebagainya. Nah, ini pasti jadi tantangan tersendiri ya buat kita nih para orang tua muda yang membesarkan anak-anak dari generasi digital. Beda dengan kita zaman kecil dulu ya, Mbak Rahana ya, Mbak Alexandra mungkin juga sama ya. Iya, Kita memang. segenerasi kan, anggap lah kita segenerasi ya. Anggap kita segenerasi. Anggap kita angkatan ya. Kita dulu bisa dibilang zamannya zaman analog ya. Iya. Belum ada gadget dan nggak kebayang juga ada hal-hal seperti itu. Kita Iya. lebih sering main di luar sama teman-teman. Walaupun sekarang juga banyak anak-anak yang main di playground, ketemu sama teman-teman sebayanya, tapi sudah separuh dari hidup mereka juga sudah masuk ke dunia digital. Nah, ini akan kita bahas segala tantangannya yang berhubungan dengan membesarkan anak-anak dari era digital. Ke Mbak Rahne dulu deh, sebagai seorang digital content creator, pasti kan selalu berhubungan dengan gadget, Iya, nggak lepas dari internet sehari-hari. Tantangannya gimana dalam membesarkan anaknya? Anaknya umur berapa ya? Anak aku namanya Trah Kandara Trah. Biru. Kebetulan ini aku ajak juga nih. Dia usianya sekarang 3,5 tahun lah. 3,5 tahun. Berarti gitu. udah bisa lah ya megang gadget sendiri Udah ya. banget, udah Oke. banget. Sharing dong gimana nih? Tantangannya sebenarnya apa ya? Sebenarnya tantangannya tuh mungkin lebih, kalau aku sih bilangnya tuh lebih ke tantangan aku mengendalikan diri aku sendiri sih, karena kadang-kadang aku juga sulit mengendalikan diri untuk nggak megang HP. Jadinya anak tuh jadi kayak biar aku punya waktu, jadi kayak udahlah anak juga gitu sebenarnya. Tapi kalau buat anak sendiri sih dia memang ya itu ya, kalau memang aku dari awal kita nggak bikin kesepakatan di rumah, anak tuh jadi kayak maunya sama internetan terus atau gadgetan terus kayak gitu sih. Sama kalau aku sih tantangannya adalah kalau dilihat dari perkembangannya Trah, dia tuh semuanya bagus, motorik segala macamnya. Cuman emang motorik halusnya ini kan berarti sesuatu yang memang berkaitan, perlu kayak dia lebih banyak yang hands on gitu kan. Walaupun ada dunia digital atau ada gadget dan segala macamnya, walaupun itu kan kadang kalau ngewarnain kan pencet tet gitu udah warna merah langsung warna instan gitu kan. Nah, jadi aku tetap melatih kayak oke, motorik halusnya dia. Jadi emang tantangannya adalah sebenarnya lebih ke diri sendiri, aku untuk bisa konsisten balancing. Jadi aku memang tidak melarang, tapi pun juga tetap ada waktunya untuk melakukan yang di luar, yang bersentuhan di luar gadget gitu. Jadi kayak masih main di luar. Itu aku harus seimbangin gitu sih. Jadi Manajemen waktu lebih utama ada tantangan ke diri kita sendiri Betul, sebagai orang tua yang sebelum ada anak kita sih bisa 24/7 pegang gadget gitu ya, tapi begitu anak lahir, nah itu dia kesepakatan juga ya. Betul. Nah, menurut Mbak Alexandra sendiri gimana nih? Sebenarnya adanya gadget itu kan media yang membantu nih. Kita lihat mungkin zaman dulu kalau mau ngelatih kognitif anak tuh peralatannya banyak banget. Betul. Ada puzzle, mungkin ada mainan-mainan yang kayak
semacam Lego atau susun-susunan yang lain, atau mungkin dulu kayak buku-buku TTS atau apapun adanya tuh medianya beda gitu. Sedangkan kalau misalnya sekarang pun banyak dikembangkan games-games untuk melatih kognitif. Mungkin kalau motorik belum bisa karena hanya menggunakan satu ujung jari saja gitu. Betul. Tapi kalau untuk kognitif tuh banyak dikembangkan. Jadi memang ada plus minusnya sejauh kita bisa ngasih tahu anak sebenarnya gadget itu fungsinya untuk apa sih yang positif gitu. Jangan sampai yang nggak baik kan kalau terlalu banyak. Kalau memang seimbang antara latihan di gadget dan juga keterampilan di luar, misalnya keterampilan di dunia nyata itu seimbang. Baiknya sih seperti itu. Baiknya seperti itu idealnya ya. Idealnya. Tapi kan anak-anak apalagi yang batita ya, itu kan belum ngerti ini nggak boleh, ini nggak baik buat kamu. Nah, cara kita sebagai orang tua gimana nih? Kalau tadi Mbak Rahna kan ada kesepakatan nih sebagai orang tua, mama mau pegang berapa gadget 15 menit katakanlah. Itu gimana Mbak Alexandra? Oke, kalau dari situ sih sebenarnya kita bisa kasih beberapa permainan yang di luar gadget. Jadi skill-skill lain atau ketertarikan lain tuh dikembangkan seperti kayak melukis ataupun yang bermain. Kita coba main bikin menanam sesuatu Jadi mungkin nyiramin tanaman. Yang penting dia di luar. Jadi dia sambil nyiramin. Kalau memang pekerjaannya seperti Mbak Rahna kan harus di handphone terus atau di gadget terus sambil Mbaknya lihatin anak sambil Mbak bisa kerja misalnya seperti itu. Kan kita tahu nggak terlalu berbahaya lah kalau memang nyiramin tanamannya di pelataran rumah saja gitu. Seperti itu sih. Cuma memang yang susah itu sebenarnya bukan saat batita atau balita, lebih ketika mereka menjelang remaja. Udah mulai bisa protes kan. Pas udah besar ya, lebih susahnya ya. Lebih susah pas udah besar karena memang kalaupun kita benar-benar mau membatasi gadget, masalahnya sekarang semua di gadget. Bahkan kadang ada yang bilang bikin tugas aja di gadget gitu kan. Iya, sekarang belajar aja istilahnya dapat tugas sekolah pun infonya dari gadget gitu ya. Dari medsos. Betul. Iya, guru dan dosen juga istilahnya posting juga sekarang di media sosial gitu betul. ya. Jadi kita nggak bisa benar-benar menutup mata, anak-anak memang butuh gadget itu untuk bisa catch up lah sama orang-orang lain. Kan nggak mungkin juga kita mau anaknya ketinggalan kan sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau aku juga nggak tahu juga ya, nanti kan anak aku ini 10 tahun mendatang, 20 tahun kedatang mungkin lebih canggih dari sekarang. Pastinya. Jadi kayak ya kalau memang dia malah dibatasin, dilarang-larang, malah takutnya kayak kudet juga anak nih. Takutnya di sana robot mulu di masa yang akan datang, nggak ada yang tahu. Jadi kalau aku sih sebenarnya meningkatkan kemampuan adaptasi untuk hal apapun. Maksudnya dia adaptasi untuk teknologi bisa, tapi you can do course thing. Maksudnya kayak life skill itu juga bisa. Jadi aku juga sering di rumah tuh kayak dia melakukan hal-hal sendiri gitu sih. Jadi kayak Tra boleh nonton setelah nonton YouTube setelah makan, terus habis itu nanti ini taruh di tempat cuci piring, terus habis itu sepatu dikembalikan dan segala macamnya. Itu sih jadi kesepakatan-kesepakatan yang kayak gitu. Jadi dia juga tahu how do things right, dan aku selalu bilang bahwa ini alat-alat ini tuh milik aku. Jadi ini bukan punya Trah gitu. Jadi aku kayak ini internet di rumah, ini adalah milik mama. Jadi kalau memang mama Trah mau, Trah minta izin sama aku. Dengan cara izinnya apa? Ya udah lakukan my wish gitu. This is my wish. Lakukan ini. Jadi kayak aku memang ada kayak sistem barter gitu sih sama dia, dan itu berdasarkan kesepakatan. Begitu pula jika aku minta tolong dia kayak gini nih, sekarang diajak kayak boleh diem dulu Tra. Aku akan kasih kamu 20 menit nonton itu. Please keep silent kayak gitu sih. Kita berdasarkan kesepakatan. Sebenarnya umur berapa sih Mbak Alexandra yang ideal untuk memberikan gadget ke anak? Sebenarnya tergantung konten ya, tergantung kontennya, dan memang kita harus lihat kesiapan dari perkembangan visualnya. Dalam artian mungkin memang stimulasi warna, stimulasi bentuk itu bagus, tapi kan biar gimana pasti ada radiasi dari screennya. Nah, itu memang bahaya juga kan. Itu memang harus ditanyakan lebih lanjut mungkin ke dokter mata. Tapi yang jelas kalau secara mental biasanya sih memang konten-kontennya sudah mulai disesuaikan nih. Ada yang untuk toddler, ada untuk yang benar-benar bayi yang cuma suara dan tanpa komunikasi. Jadi benar-benar tahu nih orang tindakannya seperti apa, seperti kartun-kartun yang memang tanpa komunikasi lisan misalnya seperti itu. Terus juga pas saat sudah mulai lebih remaja, kontennya pun akan berubah lebih ke gimana sih caranya untuk yang scientific, misalnya gimana sih caranya membuat semacam penelitian ini, semacam percobaan gunung berapi misalnya, itu bisa dicontohkan seperti itu. Tapi
emang untuk pertama kali mereka bisa memiliki gadget pribadi, banyak yang menyarankan masuk di usia pra remaja, itu 12 sampai 14 tahun, di mana mereka udah bisa lebih bertanggung jawab, mereka udah bisa lebih paham baik dan benar, dan tahu apa sih baiknya untuk aku dan apa buruknya untuk aku, bukan cuma sekedar nanti dihukum mama atau dikasih hadiah sama mama misalnya begitu. Sudah bisa nalar gitu ya. Jadi kita kalau sebagai orang tua ngasih tahu juga mereka udah bisa menerima, jadi udah gitu bisa ngatur waktunya sendiri gitu. Jadi idealnya itu untuk pertama kali dikasih gadget sendiri pribadi, pribadi itu umur 12 tahun. Ya, penelitian sih waktu 12 sampai 14, walaupun memang pada umumnya survei menyatakan ternyata dari umur 10 nih, malah ada yang dari umur 7 udah dikasih gitu. Udah ada jam yang bisa nelpon gitu. Mungkin kalau minim seperti itu malah berguna ya, karena kita nggak kasih telepon, tapi mau nanya anaknya di mana, udah pulang apa belum, gimana kalau nggak ada handphone, kan akhirnya pakai gadget itu deh. Tapi kalau aku mau nambahin sih sebenarnya kayak Tera sendiri ya memang terpapar lah, istilahnya mungkin terpapar ya, kalau milik gadget ya mungkin masih lama. Terpapar gadget memang sebenarnya memang dari bayi sih, terus terang aja. Jadi kayak saya waktu pas habis nyusuin gitu kan kayak aduh kayak ngapain ya, itu dia ya me time-nya gitu. Tapi semakin dia besar kan dia juga semakin merasa tertarik nih, ini kok ada lucu-lucu, ada mulai warna dan segala macam. Tapi bagi aku yang terpenting itu adalah mendampingi sih sebenarnya. Maksudnya anak boleh dengan gadget tapi kitanya juga hadir di situ, kayak terus berinteraksi. Jadi aku juga cukup amazed nih, Tera nih kan suka banget sama salah satu tontonan gitu di YouTube dan bahasa Inggris mulu gitu. Dan ketika dia kan umur ini lagi kayak spons banget kan gitu ya. Jadinya dia tuh sekarang tuh bahasa Inggrisnya cukup bagus. Jadi ketika dia ngomong pakai bahasa Inggris, aku mencoba, what is this mommy gitu kan, kayak dengan Britishnya gitu kan kayak this is, dan aku mencoba menimpali dengan bahasa yang sama, tapi aku juga kayak bahasa Indonesianya ini, jadi supaya dia juga tetap ingat bahasa Indonesia. Jadi aku sih mengusahakan walaupun dia memang terpapar sama gadget, aku hadir di sebelahnya gitu. Jadi ya ini dia ya, peran penting orang tua ya, terutama ibu kali ya, yang dua-duanya sih, bapak juga. Iya, tapi maksudnya biasanya kan ibu lebih banyak waktunya di rumah sama anak. Jadi boleh memberikan gadget kepada anak walaupun umurnya masih kecil sekali, masih balita, tapi pendampingan itu ya. Tapi ngomong-ngomong masalah efek negatif dan efek positif, menurut Mbak Alexandra sebagai psikolog, porsinya banyakan mana, negatifnya atau positifnya nih, dari berdasarkan ini ya, kebanyakan kasus yang Mbak Alexandra temui gitu loh? Oke. Tergantung dari sikap orang tuanya ketika membimbing mereka ya, dalam artian positifnya tuh banyak, kayak contoh misalnya saya nggak bisa sama sekali Mandarin nih, tapi pengen anaknya bisa belajar Mandarin, mamanya nggak bisa ngajarin, akhirnya mamanya setelin film kartun yang Mandarin, dan akhirnya mereka bisa paham, karena kan anak belajar untuk berbahasa itu dengan mereka mengobservasi seseorang kan, dengan mengobservasi kartun, ternyata bisa kayak anaknya Mbak Rahana tiba-tiba bisa lancar nih, cukup lancar bahasa Inggris gitu, dan anak saya tiba-tiba bisa lancar nih bahasa Mandarin. Itu sih positifnya. Jadi banyak banget positifnya, tapi di sebagian sampel ya memang negatifnya juga kita nggak boleh pungkiri ada gitu, seperti bisa muncul gejala-gejala yang mirip ADHD misalnya, kan sering ada disebut seperti itu, atau mungkin bisa cenderung kecanduan, atau mungkin yang jarang sekali orang temuin adalah pelanggaran terhadap privasi anak. Jadi mungkin yang suka di tag atau di share di media sosial, terus mungkin kita kan nggak bisa filter nih mana yang pedofil mana yang tidak, terus mereka semua ngelihat oh iya anaknya lucu nih, dan akhirnya ketika sudah megang gadget sendiri kok tiba-tiba diajak kenalan, kita kan nggak bisa selalu tahu hal itu ya. Memang orang tua pun harus waspada dan harus ngasih tahu ke anaknya dari awal, kalau anaknya sudah bisa lebih paham terhadap salah dan benar, kita kasih tahu setiap kali. Kan sering tuh kalau memang ada WhatsApp atau SMS yang penipuan gitu, nih papa atau mama dapat penipuan loh, nggak semua orang yang kamu nggak kenal itu walaupun mereka muji kamu tuh baik, kadang-kadang mereka tuh juga cuma pengen menipu, cuma pengen melakukan kejahatan, seperti itu sih. Mungkin ditekankan ke anak juga bahwa tetap harus ada keterbukaan ya sama orang tua ya, apalagi nanti cerita aja terus menjelang anak usia remaja, itu kan biasanya mereka udah punya dunia sendiri yang dalam artian aku udah cukup dewasa, mereka merasa sudah cukup dewasa, tapi harus ditekankan kepada mereka bahwa mereka tetap harus terbuka sama orang tua. Mungkin ini juga tantangan juga ya
nanti beda lagi pasti beda ya lagi, ya tantangannya. Sekarang masih kecil, oke, tantangannya ini. Tapi maksudnya jangan salah juga. Jadi kayak kalau umur segini tuh juga aku kalau nggak ngefilter nih juga bahaya banget Iya, gitu kan. betul. Maksudnya sekarang kan banyak konten-konten yang kayak di dunia digital itu kan gratis ya. Maksudnya kayak dengan YouTube banyak banget yang gratisan, tapi semua orang juga bisa nge-publish any kind of konten video gitu. Jadi aku memang membatasi kalau terakhir ini memang kayak kalau YouTube dia bolehnya yang kids. Kalaupun memang ada games tuh aku kayak cek dulu gamesnya. Terus kalau bisa sih emang aku beli gitu ya. Soalnya kenapa kalau nggak beli itu biasanya kan masuk iklan nih. Nah, iklan itu kadang iklannya kita yang nggak bisa ambil. Wow, ini bukannya iklan untuk dewasa. Jadi kita yang amsyong sendiri saya. Jadi memang perlu bener-bener memang ngefilter untuk sebelum sampai ke anak, itu adalah tugas dari orang tua. Dan setelah itu ketika menggunakan ya mendampingi gitu sih kalau aku. Oke. Kan banyak kasus nih Mbak Alexandra, bahwa si anak nih udah saking kecanduannya mau ngapain tantrum. Itu dia yang parahnya mungkin tantrum ya, sampai ngamuk gitu, misalnya nggak dikasih gadget ngamuk, benar-benar ngamuk. Itu apakah sudah bisa dikategorikan dengan ketergantungan parah apa gimana Mbak? Kalau untuk gadget sendiri sih memang sejauh ini belum masuk ke dalam manual kami ya khususnya. Tapi kalau untuk dari data WHO, yang manual yang dikeluarkan oleh WHO yaitu ICD yang ke-11, jadi mereka baru memasukkan data tentang gaming addiction gitu. Jadi kalau untuk gadget sendiri memang belum, masih perlu penelitian lebih jauh karena kan memang namanya gangguan itu terus berkembang ya. Jadi sebelum ada gadget, sebelum ada handphone ya misalnya, nggak ada yang namanya phantom pocket atau nggak ada yang namanya nomofobia, yang mana ketika orang tuh ngerasa gelisah kalau kok HP ku ketinggalan, terus gelisah banget gitu. Dulu mana ada, nggak ada HP ya udah santai aja gitu kan. Sekarang kayaknya lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Dia bisa bayar pakai handphone soalnya. Semuanya ada di handphone, kita nggak bisa pungkiri itu. Oke. Jadi masih ada dilakukan penelitian lebih lanjut ya mengenai addiction dari gadget sendiri. Tapi yang sudah jelas terlihat yang sudah ditentukan sebagai gangguan adalah gaming addiction. Gitu. Tapi kalau ciri-cirinya kita bisa lihat seseorang itu sudah mengalami adiksi atau belum ya dengan ciri tantrum tadi. Misalnya kalau memang saya pernah menangani seorang pasien misalnya waktu itu sudah dewasa padahal nggak cuma anak-anak, sekitar umur 24 kalau nggak salah. Iya, sudah 24. Jadi kalau misalnya anak lewat udah lewat dikit. Iya, jadi kalau memang dia di mobil, kalau misalnya bukan dia yang menyetir nih, di dalam mobil dia disetirin orang, kalau nggak megang HP tuh gelisah dan sampai harus ngejeduk-jedukin kepala ke dashboard atau ke jendela supaya dia lebih tenang katanya rasanya, dan kayaknya nggak tenang kalau memang nggak ada gadget. Tapi di satu sisi bukan berarti kalau setiap kali kalau anak-anak baru pertama kali kita ambil gadgetnya terus dia ngamuk, jangan sampai kita langsung bilang wah ini kecanduan nih. Kita perlu tahu dulu. Belum bisa dibilang nih anak kecanduan ya. Iya, karena jangan-jangan ketika dia udah mau menang, tiba-tiba kita ambil jadi kalah kan. Jadi kan kesel langsung tantrum gitu. Nah, kalau baru 1 kali atau 2 kali ya sudah. Tapi kalau memang kok kayaknya selalu seperti ini, terus nggak pernah nepatin janjinya. Oke, 5 menit kayak ternyata 5 menit nggak bisa, ditunda-tunda terus akhirnya dia tantrum misalnya, atau sampai marah-marah atau sampai bisa ngelempar barang mungkin kalau udah agak besar gitu. Nah, itu perlu kita curigai adanya ketergantungan. Oke. Itu kalau misalkan udah parah seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh para orang tua, Mbak? Biasanya sih gini, ada beberapa multifaktor, jadi beberapa terapi. Jadi multi terapi itu pun harus dilakukan, nggak cuma dari apakah behavioralnya saja, apakah kognitifnya saja, karena memang pengaruhnya kan ke area neuropsikologi ya. Jadi lebih ke penyebaran gelombang otak, sehingga cara kerjanya pun agak berubah gitu. Kalau udah dalam fase ketergantungan ya misalnya. Misalnya kalau dari data yang kami punya, jadi dari pasien-pasien memang perlu penelitian lebih jauh, belum ditetapkan sebagai suatu hasil yang sah. Ada peningkatan di gelombang high beta. Jadi kalau misalnya kita ada peningkatan di gelombang high beta itu mungkin ada yang sering ngerasa kok saya nggak mau mikirin ini tapi muncul terus ya gitu. Itu namanya intrusive mind, chattering intrusive mind. Saya sering gitu. Begitu tuh kalau lagi kerja. Iya, jadi tiba-tiba muncul terus. Muncul terus. Saya langsung cek. Jadi cek. Abis itu boleh lah saya sendiri sama Mbak Alexandra.
Iya, jadi kalau seperti itu dia mungkin kelihatan kayak lagi ngebengong atau kelihatan lagi nggak fokus gitu, nggak bisa belajar karena pikirannya itu kayak dimasukin gambaran-gambaran games atau gambaran-gambaran yang dia selama ini suka. Mungkin di YouTube dia ngelihat kartun yang dia suka tuh muncul terus dan nggak bisa susah berhenti lah, kayak seperti yang dialami orang-orang dengan OCD gitu. Terus ada disregulasi emosi, jadi anaknya juga nggak bisa kontrol emosi. Terus tadi itu juga penyebaran gelombang theta, rasio gelombang theta SMR yang nggak seimbang, jadi bikin anak tuh jadi nggak bisa diam gitu, susah sekali untuk diam, makanya gelisah terus seperti itu. Itu biasanya karena mereka ya sudah biasa pegang gadget, apalagi main game ya Mbak ya. Jadi high stimulation terus kan, ngelihat gambar terus. Jadi ketika kita harus diem, nunggu di mobil atau mungkin lagi pelajaran yang mana cuma ngeliat guru ngomong atau nulis, udah hilang gitu tiba-tiba. Itu tantangan juga buat mereka ya sebenarnya ya. Aku juga nambahin lagi, nggak apa-apa. Ini untuk sharing. Penting loh ini sharing dari orang tua loh. Masih balita kan ya. Cuman ketika memang dia ada fase-fase di mana dia juga kalau nggak dikasih tuh kayak marah atau apa gitu. Dan tapi menurutku pernah ya, pernah juga gitu sih. ya. Tapi menurutku tuh kayak alarm buat aku gitu. Itu alarm buat aku berarti kayak what makes him angry gitu kan. Kenapa itu terjadi? Jadi itu sebenarnya yang terjadi sama anak itu biasanya cerminan dari orang tua. Betul. Jadi pas dia gitu, gue langsung introspeksi. Jadi apa aku kurang banyak waktu sama dia gitu kan, sehingga dia merasa lebih nyaman justru sama gadget gitu kan. Terus yang kedua juga kayak rasanya kayak kenapa nih ya nih anak kok tidak menyepakati, misalkan kalau ada waktu dia ayo lagi. Ternyata mungkin aku juga sering gitu. Jadi memang apa yang anak tuh niru, apalagi kan mengkidu kan ya. Jadi kayak ketika anak kayak dikit lagi itu tuh kayak itu omongan aku sebenarnya, kayak kalau aku lagi kerja ini familiar gitu ya. Aku lagi kerja kan, aku sering juga kan kayak kerja di rumah gitu kan ya. Jadi terus kayak yang ayo mama kita main, sebentar lagi aku sering gitu. Jadinya apa yang aku sebagai orang tua merefleksikan apa yang aku inginkan harusnya tuh ke anak juga. Jadi kalau memang aku pengen anak aku kayak on time atau tepat atau konsisten kita 5 menit, and then I have to be, dan aku juga harus menirukan itu gitu ke anakku gitu. Jadi memang ketika itu jadi aku mulai introspeksi, aku sama suamiku kayak kayaknya dia udah mulai ini nih gitu. Pokoknya kalau udah ada yang salah dengan si anak kayaknya udah gak kayak biasanya. First thing to check itu kayak bener udah alarm ya. Alarm buat orang tua sebenarnya. Karena anak seumur segini juga kan masih pembentukan juga kan ya. Jadi kayak masih ada waktu lah. Mungkin kemarin kita boleh salah, hari ini kita perbaiki ya. Terus selalu kayak gitu aja udah sama suami. Kayaknya kemarin salah nih. Yaudah hari ini bikin do better. Orang tua kan proses belajarnya juga setiap hari ya. Gak ada manualnya, Bo. Iya, ada manual sebagai orang how to be a good parent. Karena anaknya beda-beda. Istilahnya sekarang di zaman digital ini sudah banyak channel-channel tentang parenting, salah satunya The Parent Story podcast ini gitu ya. Tapi tetap ya kita sebagai individu orang tua baru ya, bagi kita masih muda-muda gitu cari yang cocok, cari yang bisa dilakukan. Tapi tetap aja pengaplikasiannya ya cara kita sendiri gitu ya. Nah kalau dari sisi orang tuanya sendiri gimana Mbak Alexandra? Sebaiknya kayak gimana gitu loh? Memang kita mesti lihat ke anaknya dulu ya, apakah memang anaknya tipe anak yang bisa dikasih tanggung jawab atau tidak. Jadi kalau memang bisa dikasih tanggung jawab, boleh diberikan. Tapi kalau kita lihat dikit-dikit suka pelupa, dikit-dikit ketinggalan, terus nggak tepat sama waktunya, kan kita udah bisa kelihatan dari saat mereka masih kecil nih. Misalnya kayak sudah dilatih kok masih disuruh beresin buku sendiri nggak mau, disuruh belajar kok kayaknya susah, maunya yang happy terus hanya bisa diam dari gadget. Nah kita juga jangan jadikan gadget itu sebagai pacifier gitu. Bikin anak ini tenang, jangan kebiasaan seperti itu. Tapi kalau memang dibutuhkan, sebenarnya zaman dulu pun kalau mau bikin anak tenang dikasih puzzle kan, jadi cuma medianya aja ganti seperti itu. Jadi memang sesuai yang dibutuhkan saja gitu sih. Apa namanya? Ada do's and don'ts-nya ya, baik untuk si anak maupun orang tua juga gitu ya. Yang penting anak tahu sebenarnya fungsi gadget itu bukan untuk interest saja, bukan untuk hobi saja, tapi bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih baik, yang lebih positif seperti belajar, mengerjakan tugas, ataupun kayak melihat, mencoba hal-hal baru, jadi tahu informasi baru. Dan kita perlu kasih tahu juga hati-hatinya tuh di mana, karena banyak juga loh anak-anak yang mungkin masih kelas
5 atau 6 yang kadang mereka mungkin bikin semacam medsos yang kan kadang ada yang bisa nggak perlu 18 tahun nih misalnya. Ternyata banyak juga yang mengalami kayak masalah body image, kadang ngerasa kok like aku kurang ya dibanding teman-teman. Itu belum saatnya sepertinya seperti itu, tapi udah ngerasa kok temenku followernya banyak kok aku enggak misalnya gitu. Nah seperti itu yang kita perlu diskusiin terus ke anak sih. Nah itu dia kita orang tua justru yang harus aktif untuk ngingetin anak, ngasih tahu anak, jangan sampai si anak udah ngerasa dia udah cukup umur dan udah bisa sendiri gitu ya, punya medsos sendiri, pegang gadget sendiri, tapi tanpa pendampingan itu malah nggak bagus ya Mbak Sandra ya. Oke. Terus untuk ini kan gadget digital internet ya. Kalau untuk media televisi gimana? Kalau televisi sendiri kan memang kadang-kadang mungkin lebih banyak yang disensor, jadi cenderung lebih aman lah. Even untuk mungkin kayak semacam rokok saja mungkin juga sudah disensor. Sedangkan kalau memang TV channel luar itu yang memang masih perlu kita lebih dampingi lah. Ibaratnya kalau mungkin untuk anak-anak ya setelkanlah film-film yang memang channel-channel yang memang sesuai dengan usianya gitu. Jadi kalau memang sudah ada tulisannya PG-13 gitu ya memang disesuaikan untuk anak 13 tahun dan kita harus menyadari hal itu. Jangan yang kalau memang baru ada film Marvel baru misalnya tiba-tiba oke lah bawa anak masih bayi, papa mamanya pengen nonton, anak diajak juga deh. Kadang seperti ini beda cerita lagi. Iya, jadi memang kita harus benar-benar tahu bahwa sebuah aturan itu dibuat juga karena untuk kan kebaikan kita sendiri. Kalau memang belum siap, anaknya takutnya jadi berpikirnya tuh apa ya, karena kan kalau anak yang masih terlalu kecil mereka nggak tahu mana yang nyata mana yang enggak kan. Jadi ketika ngelihat film kok kayaknya terlalu ada adegan sadisnya misalnya, mungkin nggak buat kita nggak terlalu sadis, adegan tabrakan atau apapun, buat mereka tuh mungkin membuat shock gitu dan membuat menjadi suatu trauma sendiri begitu. Tapi emang dunia digital nih menurut aku, kan aku juga kerja di dekat banget sama, nggak cuma jadi content creator kan, tapi aku juga basically kayak di startup juga gitu, dan dekat sama dunia teknologi dan sebagai orang tua gitu. Jadi ini emang challenge banget. Jadi dunia digital tuh gimana kita menggunakannya, tapi gimana kita juga menunjukkannya. Maksudnya kan digital ini dipakai dengan anak-anak mungkin ya gadget, tontonan YouTube, tapi kita kan juga suka sharing anything about our kids gitu kan ya. Apalagi aku gitu kan kayak bangga gitu kayaknya. Semua kayak orang tua kayaknya pengen posting tentang perkembangan anak-anak, pengennya semuanya diposting di media sosial gitu ya. Itu sih sebenarnya aku juga yang perlu berhati-hati, apalagi habis nonton film-film ini sih, film series yang kok serem-serem ya kayak wah jejak digital kita, dan kan aku juga kerja di digital, jadi kayak memang jejak digital itu sangat mudah banget, bisa terlacak di mana-mana, orang dengan easily can find us, easily can find sampai kapanpun gitu ya. Dan itu terekam, dan itu sih kalau aku sih memang aku secara sadar memilih memang menunjukkan aku dan juga anak aku di media sosial gitu kan. Aku memang secara sadar, jadi kayak aku udah tahu resikonya ada kayak gini. Oke, aku paham, tapi karena aku tahu resikonya, jadi aku memang membatasi semacam kayak dia sekolah di mana, atau ketika misalkan juga aku nggak overshow body parts yang vital, yang apa gitu kan, karena pedofil juga banyak mana kan ya. Cuman kadang yang nggak aku bisa batasin itu adalah ketika eyang itu tuh kalau udah namanya juga eyang kan, sayang kemana, karena maksudku yang sekarang suka istilahnya mungkin bukan kecanduan ya, tapi yang suka bermain dan mungkin belum mempergunakan sosial media dengan baik, menurutku juga generasi yang boomer karena mereka juga kan kaget juga ya dengan dunia digital gitu. Mungkin kita lebih siap mungkin karena usianya anak-anak mungkin ya sekarang ya tinggal kita sebagai orang tua pintar-pintar, tapi orang tua ini yang juga mereka ngerasa kenapa ini kan bagus, ini kan kan aku pengen nunjukin ke yang di sana itu dia kadang sebagai orang tua kita ngerasa paling tahu gitu ya. Tapi ketika jadi memang kalau challenge lagi untuk membesarkan generasi alpha bagiku itu adalah kan it takes a village to raise a child kan gitu kan. Jadi aku juga harus menyamakan visi aku sama orang tua aku sih. Jadi kayak yang ada di sekitar, kadang Mbak juga, maksudnya suster yang di rumah atau Mbak Air yang di rumah, aku juga kayak Mbak, aku memang kasihnya segini, nanti kamu juga sama. Jadi kita punya voice yang sama, karena takutnya kalau kita berbeda-beda jadi anak nih kayak gue ngikutin dia malah akan lebih memilih yang menyenangkan buat dia. Dalam hal ini sih pasti ikut eyangnya dia lebih seneng pasti.
Tapi kadang kalau udah kayak gitu aku sih membiarkan sih. Maksudnya kayak oke, aku daripada aku nanti bersih tegang juga dan aku jadi kayak stres banget, aku mendingan kayak ketika ada orang tua aku tutup warung. Aku tutup warung misalnya kayak aturan-aturan aku cuman tahu itu aturannya Eyang bukan aturan Mama ya. Tapi nggak sering ya Mbak ya, nggak sering ketemu ya. Lumayan sebenarnya. Sering juga. Apalagi nih untuk istilahnya orang tua yang tinggalnya sama orang tuanya, jadi sehari-hari pasti ketemu sama eyangnya gitu kan, itu pasti tantangan juga ya. Iya. Mungkin satu episode yang lain ya. boleh. Tapi kalau aku sih lebih ya itu sih kayak aku bilang aku ada alasannya kenapa aku melakukan ini. Kadang orang tua aku bilang kasihan no, gitu. Nggak tega gitu kan. Kalau orang tua iya biasanya gitu. Ya kan maksudnya padahal dulu kitanya kayaknya jadi cucu jadi apa yang ada kitanya bad cops, orang tua kita good cops buat anak-anak ya. Cuman aku jadi kayak membiarkan karena ya sudah ketika ada Eyang aku selalu bilang oke, ada Eyang terus pilih yang mana. Kalau sama Mama tetap enggak, tapi ya nggak dapat ini gini. Jadi terus akhirnya ya udah dia. Tapi begitu Eyangnya nggak ada ya udah kayak dia juga kembali ke adaptasi sama peraturan aku sih ya. Alhamdulillah sih dia masih ingat peraturan aku ya. Iya. Challenge sih. Oke. Seru sih sebenarnya ya, apa namanya, raising the digital generation gitu ya. Walaupun ya itu tadi kita sempat bahas juga bahwa nggak ada manual booknya untuk kita membesarkan anak. Tapi dengan adanya para psikolog juga amat sangat membantu kita ya sebenarnya sebagai orang tua. Nggak gitu ada ya. manualnya, tapi belajar itu nggak kenal ini sih. Maksudnya nggak ada kata terlambat. Jadi betul. Kalau belum tahu ya udah cari tahu gitu. Kalau ya. Kemarin kayaknya salah ya udah ya benerin aja. Maksudnya kayak gitu sih sekarang kayak udah pengennya. Karena takutnya kalau aku takut gini sih karena banyak banget parenting style kan ya. Terus habis itu kayak aku harus begini, ikutin yang ini gitu. Cuman aku tuh takutnya aku juga pernah kayak gitu dan aku jadi kayak stres sendiri gitu loh. Terus jadinya ke anak tuh jadi kayak maksa kan. Jadi kayak fine, yang paling aku sih jadi kayak fleksibel aja. Kalau ini bagus, coba. Oh bisa, ya udah lanjutin. Akunya nyaman nggak? Oh nyaman. Karena yang penting menurutku kenyamanan orang tua dulu. Maksudnya kayak orang tua jalaninnya dengan senang hati, anak juga. Iya pasti ya. Kalau orang tuanya gitu. Senang, nyaman, pasti anaknya juga jadi tenang gitu ya Mbak Alexandra ya. Oke. Aku punya temen nih, sharingin aja gitu. Pada saat aku main sama si ibu, bapak dan anak-anaknya gitu, misalnya playdate ya biasa ya. Gitu karena si ibunya, bapaknya nggak bisa lepas dari gadget, jadi si anak juga pasti kan demand hal yang sama, minta hal yang sama gitu. Papa mama juga. Ini kok YouTubean gitu, masa aku nggak boleh gitu. Itu pada akhirnya kita nggak ngobrol bareng, tapi ya gitu diem-dieman gitu. Gadget sendiri ya. Nah menurut Mbak Alexandra nih sebagai psikolog nih, enaknya gimana sih untuk istilahnya keluarga atau orang tua yang sudah di tahap seperti itu gitu? Sebenarnya sih kalau memang itu balik ke kesadaran diri sendiri ya, karena kita nggak bisa ngebantu orang yang nggak mau dibantu dan nggak ngerasa salah gitu. Mungkin buat mereka ya emang kenapa kah, saya tahu kok kapan harus berhenti, tapi kan anak belum tahu misalnya, betul. Anak pun pasti kalau memang dilarang, toh mama papa juga begini, terus aku ngapain? Mending kalau papa mamanya masih mau ngajak ngobrol, disuruh nggak usah main gadget, bisa main sama papa mamanya. Ini dia nggak ada yang nemenin, papa mamanya main gadget asik sendiri dan anaknya gimana main sendiri dong. Nah biasanya sih memang sebaiknya sih kita mesti lihat dulu seberapa dekat kita sama mereka. Kalau memang mungkin nggak terlalu dekat, ya lebih baik sih kita nggak perlu mengkritik, hanya kita ajak aja anaknya cuma untuk main, gemes aja memang. Anak nontonnya udah nggak yang saya nggak kira-kira ya. Aduh nih kayaknya bukan buat anak-anak deh, jadi saya gemes sendiri. Aduh. Tapi ya balik lagi sih ya, ini kenyamanan para orang tua. Iya, mungkin orang tuanya merasa ya emang itu ya fine aja. Karena mungkin mereka kan harus tahu bahwa di dunia banyak orang yang ngomong seperti itu. Mereka harus tahu kalau di dunia itu nggak semuanya baik, jadi dikasih tontonan begitu ya nggak juga sih sebenarnya. Tapi ya kalau memang mereka nyaman, kita pun coba bisa menginformasikan, nggak bisa memaksakan kan. Itu kan hak mereka dan anak-anak mereka sendiri dan aturan mereka sendiri gitu. Terakhir ada yang mau disampaikan nggak Mbak Rahna untuk para parents terutama yang orang tua muda nih yang kita sama-sama raising the digital generation gitu. Kalau aku sih mungkin be fleksibel gitu. Kalau buat orang tua be fleksibel, terus habis itu juga be adaptif gitu, kemampuan adaptasi. Dan ketika sama anak, menurutku memang melarang itu
tuh melarang itu bagus, tapi cari celah cara melarangnya. Maksudnya kayak jangan, justru kata jangan tuh kayak jadi sebaliknya gitu. Jadi kayak boleh, tapi gitu. aku kita cari cara aja, cari gitu cara ya. terus habis itu selalu dampingin, dampingi ya, penting tuh. Dan maksudnya kayak kalau kita sebagai orang tua kayak oke ini kayaknya salah, dan nggak apa-apa, itu langkah justru kalau kita sadar kayaknya ini salah nih, itu a good step untuk we can find another things better gitu sih. Dari Mbak Alexandra sendiri terakhir nih untuk para parents di luar sana yang sedang berjuang membesarkan anak-anak generasi digital, generasi alpha. Iya, memang supervisi itu sangat penting karena kan kadang-kadang spam atau iklan yang kita nggak bisa kontrol, walaupun ada parental control, tetap nggak bisa 100% memfilter yang bisa ditonton anak atau tidak. Terus kita sendiri pun yang harus memilihkan konten-konten yang cocok untuk anak. Selalu ingatkan anak dan secara jujur apa sih positifnya, apa negatifnya. Di satu sisi juga kita nggak boleh benar-benar yang bilang jangan, benar kata Mbak. Kalau perlu kita sediakan, kalau memang kayaknya nih anakku udah mulai terlalu asik sama handphonenya sendiri nih, kalau memang sudah dirasa kok kayaknya ketergantungan banget sama gadgetnya, ya kita coba ajak dia mainan-mainan atau aktivitas lain yang mungkin bisa lebih menyenangkan, seperti itu sih. Karena kalau memang dia nggak kita ajak, dia tahu aktivitas aktivitas itu dari siapa gitu kan. Kayak kenapa sih kamu suka itu? Atas kita berusaha kayak jadi kenal mereka juga dari sudut pandang mereka. Oh, jadi kayak dia ngerasa kayak dia nggak betraying gitu. Jadi kayak bisa tahu nih dulu dari sana. Jadi nggak tiba-tiba langsung marahin, tiba-tiba langsung menyita. Kalau memang disarankan kalau memang adiksinya udah terlalu berat, sebaiknya sih kita sama seperti adiksi yang lain, itu detox dulu. Detox mungkin kurang lebih 3 minggu ataupun mungkin ada juga yang menyarankan sebulan, tapi dilihat kondisi anaknya juga. Kalau memang belum terlalu parah dan yang masih bisa diajak ngomong, ya udah kita tanya dulu misalnya apa sih yang kamu suka dari situ. Nah, udah tahu ketertarikannya di mana, nah kita cari permainan-permainan atau aktivitas lain yang bisa menumbuhkan ketertarikan yang sama itu, misalnya gitu. Ya, PR kita memang banyak ya sebagai orang tua muda yang gak apa-apa, semangat tapi harus semangat. Jalan masih panjang. PR masih banyak. Jangan langsung putus asa, anakku sudah kecanduan gitu. Enggak ya, maksudnya jangan langsung menjudge diri kita fail juga gitu ya. Banyak cara yang kita bisa cari, kita coba untuk biar anak sama orang tua sama-sama seneng gitu ya, sama-sama menikmati dunia digital, sama-sama menikmati dunia nyata di luar sana juga ya, win-win solution ya. Dan kalau bingung juga nih mau dibawa kemana anak-anaknya, misalnya aduh pengen kemana gitu, ada banyak sekali aktivitas seru untuk anak yang bisa dicoba di apps Parent Story juga. Iya, aku jadi suka pakai. Itu dia, Baranda juga udah sering coba juga, bisa dicoba ya, walaupun tetap pegang gadget tapi ada aktivitas yang lebih menarik gitu ya. Oke. Nah, itu dia tadi ngobrol-ngobrol saya bersama dua narasumber yang seru banget kita ngobrolnya. Mbak Rahna Putri, thank you banget. Mbak Alexandra Gabriela, thank you juga udah sharingnya. Thank you for tuning and listening to our podcast. See you on next episode. Saya Anna Patricia, pamit. Dah. Bye. Download aplikasi Parent Story sekarang.